pertama, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad sesuai syariah. Hukum asuransi syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang asuransi adalah Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut berisi tentang praktik asuransi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketentuan umum asuransi syariah. Pertama, akad dilakukan sesuai prinsip. Kedua, premi. 3, klaim. 4, tujuan asuransi syariah. 5, prinsip asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah. Pertama, merupakan bentuk perlindungan. Kedua, sebagai bentuk tolong-menolong. Ketiga, merupakan unsur kebaikan. 4, sebagai bentuk berbagai resiko dan keuntungan. 5, wujud dari bermuamalah. 6, proses musyawarah asuransi. Macam-macam asuransi syariah. Pertama, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi dengan investasi atau unit link, asuransi kerugian, asuransi syariah berkelompok, dan asuransi haji dan umroh. Manfaat asuransi syariah. Terbatas dari riba dalam praktik ekonomi. Pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam. Peserta asuransi mendapatkan pembagian keuntungan secara adil. Menumbuhkan rasa tolong-menolong dalam kebaikan antar umat muslim. Terbebas dari resiko yang terjadi di masa mendatang terkait ekonomi. Memberikan jaminan resiko perlindungan terhadap peserta. Menumbuhkan rasa persaudaraan sesama peserta asuransi. Premi yang dibayarkan oleh peserta tidak akan hangus. Bank syariah. Pengertian bank syariah yaitu tentang perbankan syariah. Baik syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun ketentuan umum bank syariah adalah dalam menjalankan aktivitas, kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Prinsip bank syariah. Menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat. Fungsi tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan akad wadiah yang merupakan akad penitipan dari suatu pihak kepada pihak lain. Kedua, berdasarkan akad mudharabah merupakan kerjasama dengan pihak pertama sebagai modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Menyalurkan dana masyarakat berdasarkan syariah Islam. Pertama, menyalurkan pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istighnaq. Ketiga, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard. Keempat, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak. Kelima, menyalurkan pembiayaan sewa beli dalam bentuk ijarah muthayyah bitamlik.
Keenam, melakukan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah. 7. Melakukan kegiatan jual beli atau menjamin resiko surat berharga pihak ketiga berdasarkan akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. 8. Melakukan fungsi sebagai wali amanat. Terbebas dari unsur riba, yaitu menambah nilai dari setiap transaksi yang dilakukan. Terbebas dari unsur masyir, yaitu transaksi yang digantungkan terhadap suatu keadaan. Terbebasnya dari unsur gharar yang memiliki objek yang tidak jelas. Terbebas dari unsur haram. Terbebas dari unsur zalim yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Menerapkan prinsip kehati-hatian. Dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Manfaat bank syariah. Pertama, terhindar dari riba dalam praktek ekonomi. 2. Pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam. 3. Menghitungkan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Keempat, dana yang disimpan oleh nasabah dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Kelima, dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Penerapan bank syariat di masyarakat. Pertama, tabungan syariah. Kedua, deposito syariah. Ketiga, gadai syariah atau rahan. Keempat, giro syariah. Kelima, pembiayaan syariah atau ijarah. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum koperasi syariah. Pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai wujud tolong-menolong dan saling menguatkan. Kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kekeluargaan dan kepentingan bersama. Tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah bertujuan meningkatkan ekonomi para anggota, menyejahterakan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah. Pertama, kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga, umat manusia adalah khalifah Allah SWT yang berperan dalam kemakmuran di muka bumi. Keempat, menunjukkan tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan riba, pemusatan sumber ekonomi, dan sekelompok tertentu. Manfaat koperasi syariah. Pertama, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Kedua, memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada anggota. Ketiga, menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. Keempat, berusaha memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi. Kelima, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. 6. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produksi para anggota koperasi. Ketujuh, meningkatkan dan mewujudkan perekonomian nasional. Praktik koperasi syariah pada kehidupan di masyarakat. Penerapan dalam bidang bisnis atau tamwil. Pertama, simpanan. Kedua, pinjaman. Ketiga, pembiayaan. Selanjutnya, penerapan dalam bidang sosial. Pertama, zakat. Kedua, sedekah. Ketiga, infak. Keempat, wakaf. Sekian dari saya, Septiani Pratiwi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.